Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا فاجعل لنا يا ربنا كل شيء سهلا ميسرا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan hidayah kepada kita, yaitu berupa keimanan, berupa semangat dalam menuntut ilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nasihatkan atau Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam Al-Quran, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanahum, dan tidaklah Allah, perhatikan ini, dan tidaklah Allah akan mengabaikan iman-iman mereka. Di dalam surat Al-Imran Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin, sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahalanya orang-orang mukmin yang beramal. Dan antum sekarang dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, para bapak-bapak dan ibu-ibu dan adik-adik sekalian, ketika kita dalam ketaatan, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah apa yang engkau inginkan, yang kalian inginkan di majelis ilmu ini. Mengapa? Karena di saat kita melakukan ketaatan, salah satunya adalah disitulah mustajabnya doa, ya? Dan kita bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh, yaitu dengan menuntut ilmu di pagi hari ini. Nah, tema pada hari ini adalah mewaspadai bahaya perdukunan. Sebelum kita membahas tentang bahaya-bahayanya, perlu kita mengetahui pengertian-pengertiannya. Setidaknya ada 4 pengertian. Yang pertama adalah sihir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sihir diartikan sebagai perbuatan ghaib yang dilakukan dengan pesona dan kekuatan ghaib. Perbuatan ajaib yang dilakukan dengan pesona dan kekuatan ajaib dan kekuatan ghaib, guna-guna, mantra dan sebagainya. Jadi apabila ada seseorang yang misalkan bisa mengeluarkan kekuatan ghaibnya, misalnya bisa terbang, misalnya bisa kebal, misalnya dia bisa berjalan di atas air, makan beleng, maka dia itu adalah sahir. Penyihir. Ya, berdasarkan pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut. Adapun apabila berdasarkan dengan syariat, yaitu qiraatun wa talasimu
yatawassalu biha as-sahiru ila istikhdami syaitan fima yuridu bihi dararil mashur, yaitu bacaan-bacaan seperti mantra atau jimat-jimat seperti raja-raja yang dijadikan oleh penyihir ya untuk wasilah dalam rangka melukai si orang yang akan disihir tersebut dengan perantara syaitan. Ya, sebenarnya sama, cuman bedanya kalau dalam syariat sihir itu ya lebih condong kepada perbuatan untuk melukai orang. Ya, kalau di kita yaitu santet, tapi sama insyaallah. Nah, istilah yang kedua yaitu adalah dukun. Apa itu dukun? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pula, dukun dinamakan sebagai orang yang mengobati, menolong orang sakit, memberi jampi-jampi, mantra, guna-guna dan sebagainya. Sebenarnya pengertiannya sama, yaitu menggunakan mantra-mantra, guna-guna dan sebagainya. Cuman perbedaannya kalau penyihir lebih kepada dirinya sendiri, sedangkan dukun lebih pada mengobati. Kalau dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia. Adapun dalam kamus ya bahasa Arab atau di dalam istilah syar'i, antara dukun dan sahir dan penyihir sama. Dukun dan penyihir diartikan sama. Kemudian istilah kedua, istilah ketiga ya, yaitu arraf. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah." Barang siapa yang mendatangi arraf ya, kemudian dia bertanya, maka tidak diterima salatnya 40 malam. Apa itu arraf? Kata para ulama, al-arraf adalah huwallazi yukhbiru 'anil umuril ghaibah an tariqil hadasi, ya, yaitu orang-orang yang mengabarkan perkara-perkara gaib dengan jalan prasangka. Contohnya zodiak, ya, zodiak atau weton. Misalnya ketika orang mau menikah, ya, kita tahu di adat kita, di adat Jawa misalnya, ada orang mau menikah, biasanya sebagian orang menanyakan tanggal wetonmu apa? Wetonnya apa? Misalkan Legi, yang satunya Kliwon. Dia mengatakan dihitung-hitung, oh tidak cocok. Berarti orang yang mengatakan tadi itu adalah arraf. Apa? Arraf. Ya, yang meramal atau yang mengatakan masalah gaib tapi dengan cara yaitu zon, yaitu dengan cara prasangka. Ya. Bukan menggunakan setan tapi dengan prasangka. Ya, tukang ramal misalkan, oh ini tahun ini adalah tahun kebo misalnya, ini nanti akan banyak bencana. Nah, model-model seperti ini dia itu adalah arraf. Ya, adalah arraf. Kemudian istilah yang keempat adalah al-kahin. Banyak di orang yang menerjemahkan al-kahin adalah dukun. Nah, sebenarnya semuanya maknanya sama. Ya. Al-kahin yaitu alladzi yukhbiru 'anil mughayyibat minal asya'il mustaqbalah, yaitu orang yang mengabarkan perkara-perkara gaib ya, tentang sesuatu yang akan datang, wal asya'al mafqudah wad dhallah, dan sesuatu yang hilang ya, bisa babi annahu yakhda'u lisyaitan, dengan sebab dia tunduk kepada syaitan, yaitu melalui perantara syaitan, yaitu kahin. Sedangkan arraf tadi tidak menggunakan hitung-hitungan. Kalau kahin melalui perantara syaitan, ya. Dan barang siapa misalnya, baik yang datang, ya, barang siapa yang mendatangi seseorang, baik itu namanya ustadz atau namanya kiai atau tuan guru atau habaib atau ulama, ya, dan dia bertanya tentang sesuatu, kemudian dia menjawab, ya, dia menjawab misalnya
sesuatu itu dengan prasangkanya atau melalui ilmu yang dimilikinya. Nah, ketahuilah bahwasanya dia itu kalau ndak arraf ya kahin. Kahin. Biasanya seseorang itu merangkap. Satu orang bisa merangkap, bisa sahir, bisa penyihir, bisa kahin, bisa arraf dan dukun sekaligus. Satu orang bisa merangkap semuanya. Nah, misalnya ada seseorang ustadz atau kiai atau habib atau yang lainnya dan dia kebal. Dia menunjukkan ilmunya yang kebal, enggak cerdas dibacok misalnya. Atau dia bisa terbang. Atau dia bisa membaca mantra-mantra. Yang mantra-mantra tersebut tidak ada di Al-Quran dan Sunnah misalnya, maka dia itu adalah tukang sihir. Baik berpakaian putih, jenggotnya panjang, atau kopiahnya misalnya pakai sorban, tetap dia itu adalah tukang sihir. Nah, kemudian apa hukum sihir ini? Hukum sihir ini berdasarkan kesepakatan para ulama, yaitu hukumnya haram. Hukumnya haram. Baik kahin, arraf, dukun, sahir, semua itu adalah haram dan merupakan perbuatan kesyirikan. Dalilnya apa? Yaitu di dalam surat Al-Baqarah. Sebenarnya ada banyak dalil dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 102, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman." Dan mereka orang-orang Yahudi mengikuti apa yang diucapkan setan di masa kerajaannya Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaimanu, dan tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir, walakinna syayatin kafaru, akan tetapi syaitanlah yang kafir. Yu'allimunan nasa sihra. Mengapa kafirnya syaitan? Dalam ayat ini yu'allimunan nasa sihra, karena syaitan mengajarkan sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut, dan sihir tersebut juga diturunkan kepada Allah, diturunkan kepada para malaikat dari Allah Subhanahu wa taala kepada dua malaikat yang bernama yang bernama Harut dan Marut. Akan tetapi malaikat ini mengajarkan sihir, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum mengajarkan sihir, malaikat ini selalu berkata, "Wa ma yu'allimani min ahadin," dan tidaklah keduanya mengajarkan sihir tersebut hatta yaqula, hingga dia berkata, "Innama nahnu fitnah fala takfur." Sesungguhnya saya itu diberi tugas Allah misalnya untuk mengajarkan sihir ini sebagai fitnah, sebagai ujian bagi kalian. Fala takfur, maka janganlah kalian kafir. Sihir itu, ma'asyiral muslimin, ilmu itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Semua ilmu, baik itu ilmu sihir atau ilmu yang lainnya. Akan tetapi ada beberapa ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai syariat, dan adanya pula yang Allah jadikan ilmu tersebut sebagai ujian. Di antaranya ilmu sihir. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut," dan sihir itu diturunkan di Babilonia kepada dua malaikat Harut dan Marut. Akan tetapi ketika malaikat Harut dan Marut mau mengajarkan sihir tersebut, dia mengatakan, "Sesungguhnya kami ini adalah fitnah, ujian. Ilmu ini adalah ilmu ujian. Fala takfur, jangan kamu kafir." Sama sebagaimana orang-orang yang mempelajari ilmu-ilmu filsafat misalnya, yang mempelajari ilmu-ilmu filsafat. Nah, ilmu-ilmu itu memang sengaja Allah Subhanahu wa taala kirimkan
ya, untuk sebagai ujian. Jangan diikuti. Karena apa? Karena sering memutarbalikkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan memang ujiannya seperti itu, sebagaimana Allah kirimkan iblis untuk ujian kepada Bani Adam. Ya. Siapa yang menciptakan iblis? Allah Subhanahu wa taala. Dan mengapa kok diciptakan iblis? Ya terserah Allah. Kan seperti yaitu sebagai ujian. Ya. Ini dalilnya. Dalil yang kedua dari Al-Qur'an juga di dalam surat Thaha ayat 69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yuflihus sahiru haitsu ata." Dan tidaklah para penyihir itu menang atau beruntung dimanapun dia datang. Para penyihir tidak akan beruntung dimanapun dia datang. Dari manapun dia datang, tidak akan beruntung. Dikisahkan ya oleh Syekh Adil bin Thahir Al-Muqbil. Ya, di Saudi itu ada yang namanya Komisi Pemberantasan Sihir dan Dukun. Ya. Ya, sahih. Komisi Pemberantasan Sihir dan Dukun. Ya, apa kalau sini? Kalau di sini KPK, kalau di sana KPSD. Nah, ada yang diketuai oleh Syekh Adil bin Thahir Al-Muqbil. Beliau menceritakan suatu ketika Syekh Adil ini menemui menangkap seorang dukun. Setelah dukun itu ditangkap, dukun itu menangis dengan terseduh-seduh. Akhirnya Syekh Adil bertanya, "Apa yang membuatmu menangis? Apakah kamu takut aku tangkap?" Kata dukun tersebut, "Bukan itu yang membuatku menangis." Ya, kata dukun tersebut, "Aku menangis karena aku memiliki anak buah ribuan dari kalangan jin. Akan tetapi ketika engkau mau datang, mereka tidak satu pun memberitahu aku," katanya. Ya, mereka tidak satu pun memberitahu aku. Kata Syekh, "Mungkin sesajenmu kurang banyak." Kata Syekh. Kemudian kata dukun tersebut, "Tidak. Aku di rumah memiliki wanita. Bukan untuk berzina dengan jin, bukan. Zina itu dosa besar. Tapi ini lebih besar lagi, wanita tersebut. Apa yang kau lakukan dengan wanita tersebut?" Kata Syekh, ketika wanita tersebut datang bulan haid, aku ambil darahnya dan aku menulis ayat kursi dengan darah haid tersebut. Bayangkan, wanita haid saja memegang Al-Quran tidak diperbolehkan. Sedangkan ia menulis ayat kursi dengan darah haid. Nauzubillah min dzalik. Nah, kemudian Syekh mengatakan, "Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sungguh benar apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi." Apabila seseorang keluar dari rumahnya, faqal, dan ia mengatakan, "Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah." Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepadanya. La haula, tidak ada daya, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali dari Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hudita wa kufita wa wukita." Bagi orang yang berkata, yang keluar rumah dan membaca doa tadi, kata Rasulullah, hudita, ya, engkau diberi petunjuk. Wa kufita, engkau dicukupkan. Wa wukita, dan engkau dijaga. Kata Syekh, hudita, aku diberi petunjuk oleh Allah untuk menemukanmu, kata dia. Wa kufita, dan aku dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk menangkapmu. Wa wukita, dan aku dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari setan-setan atau anak buahmu itu, sehingga mereka tidak tahu dan tidak bisa menggangguku, dan aku bisa menangkapmu. Ya, doa ini Masya Allah, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah,
wala haula wala quwwata illa billah. Ya, idza kharaja rajulun min baitihi faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah yuqalu hina idin, maka dikatakan pada seketika itu, ya, oleh orang yang berkata, entah itu malaikat, entah Allah, Allahu alam, yang jelas lafadznya dikatakan majhul. Ya, dikatakan kepadanya hudita wa kufita wa wukita, engkau mendapatkan petunjuk, engkau telah dicukupkan dan engkau telah dilindungi. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalil tentang keharaman sihir itu sangat banyak sekali. Ya, kita cukupkan 2 dari Al-Qur'an dan 1 saja dari hadis. Ya. Adapun dari hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ijtanibu as-sab'al mubiqat." Jauhilah kalian 7 perkara yang membinasakan. Ya. Kemudian para sahabat bertanya, "Wa ma hunna ya Rasulullah?" Apa itu 7 perkara yang membinasakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyirku billah was-sihr." Ya, yang pertama asyirku billah, syirik kepada Allah, was-sihr. Kemudian sihir. Bukankah sihir termasuk bagian kesyirikan? Tapi mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan lagi asyirku billah was-sihr, syirik kepada Allah dan berbuat sihir? Karena sihir ini sangat berbahaya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dan hukumannya, orang yang melakukan sihir yaitu dorbatan bisayf, dipenggal kepalanya dengan pedang. Ini hukumannya. Ya, ini hukumannya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul." Barang siapa yang mendatangi kahin. Ya, kahin kalau di tempat kita yaitu dukun santet. Ya, yang atau misalnya seperti orang-orang yang misalkan Mbah dukun yang mengetahui hal-hal, misalkan ada barang hilang, di mana barang saya Mbah. Nah, yang seperti ini. Ya, dukun yang modelnya seperti ini. Karena di Indonesia itu banyak orang yang namanya dukun. Ya. Ada dukun santet, ya. Ada mbah dukun, ada dukun pijet. Ya, orang tukang pijet dinamakan dukun pijet. Ada dukun bayi, orang yang merawat bayi dinamakan dukun bayi. Tapi kalau kahin di sini adalah dukun yang bekerja sama dengan syaitan. Nah, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul, barang siapa yang mendatangi kahin kemudian dia membenarkan apa yang dia ucapkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu apa? Al-Quran. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah." Katakan Muhammad, tidak ada satupun di langit maupun di bumi yang mengetahui yang gaib kecuali Allah saja. Kalau dia, si dukun itu, mengaku-ngaku mengetahui yang gaib, berarti kita, ketika kita membenarkan perkataan dukun itu, berarti kita telah kufur terhadap ayat ini. Dan ada banyak ayatnya sebenarnya. Ya. Nah, kemudian masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, mengapa dukun, santet, pelet, sihir, peramal, ya, dan yang sejenisnya merupakan tindakan kekufuran dan merupakan tindakan kesyirikan? Yang pertama
adalah karena meminta pertolongan kepada jin. Ya, meminta pertolongan kepada jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Dan janganlah kalian itu berdoa kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan doa ini atau meminta pertolongan yang sifatnya tidak dimampui oleh orang dan yang mampu hanya Allah saja, jika kita meminta bantuan seperti itu, maka kita telah melakukan kesyirikan. Misal, yang mampu menurunkan hujan dan yang mampu menghentikan hujan, yaitu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita meminta kepada orang untuk menghentikan hujan, yaitu pawang hujan, maka kita telah berbuat syirik kepada Allah. Karena apa? Kita menyamakan Allah dan dengan orang tadi. Allah ya ikhwan, ini merupakan kebodohan. Buktinya apa? Bagaimana seorang pawang hujan bisa menghentikan hujan, sedangkan dia tidak mampu untuk menahan kencingnya sendiri. Ya, logikanya di mana? Ya, seperti itu. Dan dalil berikutnya yang mana Allah Subhanahu wa taala penyebab itu merupakan kesyirikan adalah yaitu surat Al-Jin ayat 6. Ya, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada beberapa kalangan dari manusia meminta bantuan atau pertolongan kepada kalangan dari bangsa jin, maka jin-jin itu akan menambah mereka dosa dan kesalahan. Fazaduhum rahaqa. Kemudian penyebab kedua, mengapa pelet dan sejenisnya atau sihir dan sejenisnya itu merupakan perbuatan kufur dan merupakan perbuatan syirik. Yang kedua, ini yang terpenting, itu karena para dukun sudah menyamai Allah dalam hal rububiyahnya, dalam hal yang khusus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam surat An-Naml ayat 65, "Kullu ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah." Katakan Muhammad, tidak ada satupun di langit maupun di bumi yang mengetahui hal ghaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak mengetahui hal ghaib. Ini Rasulullah orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-A'raf ayat 188, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massaniyas su'." Dan sekiranya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala mengkisahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, yaitu Rasulullah mengetahui yang gaib, tentulah aku akan membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan tertimpa kemudaratan. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Taif dilempari kotoran hewan, dilempari batu, kalau seandainya Rasulullah tahu yang gaib, pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dilempari beliau enggak akan mendatanginya. Ketika perang Uhud, di situ barisan Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu ketika masih kufur, beliau muteri gunung Uhud. Rasulullah tidak tahu. Kalau Rasulullah tahu, pasti Rasulullah akan mengatakan, Khalid bin Walid telah muter, cegatan di sana, ya kan? Tapi buktinya Rasulullah tidak tahu, sampai Rasulullah terkena pukulan hingga giginya copot.
Ya. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal yang gaib, ya, pasti, ya, ketika ada seperti perang-perang yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti tidak akan terluka. Ya, pasti tidak akan terluka. Mengapa? Oh, nanti orang ini akan mukul saya di sebelah kanan, aku tak menghindar. Kan seperti itu. Ya, kan seperti itu. Ya, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui yang gaib. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui yang gaib. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surat Al-Jin pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada." Dialah Allah satu-satunya zat yang mengetahui hal gaib. Fala yuzhiru ala ghaibihi ahada, dan tidaklah ditampakkan perkara yang gaib tersebut kepada satu pun orang, illa man irtada mir rasulin, kecuali bagi hambanya yang diridhai dari kalangan para rasul. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya benar-benar mengetahui yang gaib, maka Rasulullah, sebagaimana tadi kita katakan, Rasulullah tidak akan pernah celaka. Ya, akan tetapi Rasulullah tidak mengetahui yang gaib. Dan hanya beberapa saja, ya, yang Allah Subhanahu wa taala kasih tahukan kepada Rasulullah. Dan ini sifatnya wahyu. Ya, bukan mutlak dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengetahui yang gaib, tidak, tapi sifatnya wahyu. Contohnya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bersabda, sayakunu min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Ya, akan datang satu zaman umatku yang menghalalkan zina, yang menghalalkan sutra bagi laki-laki, yang menghalalkan khamr, dan menghalalkan alat-alat musik. Ya, sekarang kita tanya, dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zamannya tabi'in, ya, radhiyallahu taala anhum, di zamannya imam 4 mazhab, itu musik hukumnya haram, tidak ada yang menghalalkan. Kemudian di zaman setelahnya musik ada yang menghalalkan sampai sekarang. Bukankah benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ada di antara umatku yang menghalalkan musik? Barusan kemarin ada yang menghalalkan zina. Seorang doktor, ya, dengan disertasinya menghalalkan zina. Ya, dan ini termasuk kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan Rasulullah mengetahui yang gaib, tidak. Tapi Rasulullah mengucapkan seperti itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan tidaklah dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan berdasarkan hawa nafsunya. In huwa, akan tetapi ucapannya, akan tetapi Muhammad itu adalah wahyun yuha, wahyu yang diwahyukan. Ya. Kemudian yang ketiga, mengapa pelet, dukun, jimat dan sejenisnya itu merupakan kesyirikan? Ya, yaitu pasti para dukun-dukun itu, para kahin-kahin itu, para penyihir-penyihir itu menghinakan syariat Islam. Baik yang dihinakan itu adalah Rasulullah atau Allah atau Al-Quran, intinya yang berkaitan dengan Islam itu dihinakan. Ya, yang berkaitan dengan Islam itu dihinakan. Sebagaimana tadi, ya, yang dikatakan oleh Syekh Adil bin Tahir Al-Muqbil, seorang ulama Saudi. Bismillah. Bahwasanya dukun itu menghinakan Islam. Ya, menghinakan Islam, yaitu menulis ayat kursi dengan darah haid. Nauzubillah min dzalik.
dan pula menghinakan Allah. Siapa yang pernah melihat gambar di rumah ada seperti burung merak, di ekor-ekornya merak itu ada Asmaul Husna. Ya, kemudian di tengah-tengahnya bukan lafaz Allah, tapi apa? Tulisan Al-Qitmir. Ya, tulisan Qitmir. Dan Qitmir diyakini oleh orang Yahudi itu adalah nama anjingnya Ashabul Kahfi. Bayangkan nama anjing disetarakan dengan Asmaul Husna. Penghinaan bukan? Penghinaan. Orang nama Allah Subhanahu wa taala Allah, kemudian di sini Muhammad disejajarkan. Itu para ulama mengatakan tidak diperbolehkan. Mengapa? Menjadikan antara Allah dan Rasulullah setara. Bagaimana disejajarkan dengan nama anjing dan Qitmir itu besar sekali, sedangkan nama-nama Allah di belakangnya kecil-kecil. Bukankah itu menghinakan? Ya, bukan misalkan misalkan ya, antum nulis ada nama satu fulan, terus di tengah-tengah tulis anjing gitu. Menurut antum gimana? Hah? Kurang ajar kan? Tidak beradab kan? Bagaimana dengan nama-nama Allah ya, yang Al-Husna, ya, yang baik? Mungkin Anda pernah melihat seperti itu. Ini antum kasih tahukan kepada sahabat antum. Ketika antum melihat, kenapa? Ini sangat menghinakan. Dan ini ditulis, ya, raja memperlancar rizki. Ya, saya pernah itu. Ada bukan di rumah saya, tapi di rumahnya paman. Seperti itu. Ya. Dan saya juga pernah di rumah sendiri. Saya robek-robek. Beli kaligrafi ayatul kursi. Terus kemudian di sampingnya ada raja-raja. Terus ditulis memperlancar rezeki dan menjaga dari apalah gitu, mara bahaya atau gimana, tolak bala atau gimana. Saya baca Pak ayat kursinya asli. Itu ternyata tidak lengkap. Jadi antara ayat satu baris, dua baris itu benar masih ayat kursi, dan baris terakhir itu wala yaudu hifdzuma illa wala yaudu hifdzuma wa wal aliyul azim itu ada, tapi di tengah-tengah diganti, Pak. Yang maknanya sangat berbeda. Saya lupa mengapa dulu kok enggak saya foto dulu. Saya lupa itu. Benar asli, Pak. Diganti. Ya, mengapa? Karena menghinakan tujuannya. Ya, tujuannya menghinakan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa yang mengagungkan syariat Allah, sesungguhnya itu merupakan ketakwaan hati. Pemahaman terbaliknya, barang siapa yang merendahkan syariat Allah, berarti itu merupakan kekufuran hati. Ya. Dan pernah dikisahkan oleh Syekh Adil juga. Ada seorang dukun ditangkap. Memang dia kan bagiannya Komisi Pemberantasan Sihir dan Dukun. Ya. Ada seorang dukun ditanya, bagaimana kamu melakukannya? Melakukan ritualmu itu. Dia menaruh mushaf ya di toilet. Ditaruh di mushaf satu di sini dan dijadikan pijakan ketika buang hajat. Dan modelnya seperti itu para dukun itu. Ya, jadi enggak ada istilah dukun putih. Ya. Atau minimal ketika tidak berbuat seperti itu, mereka mengamalkan amalan-amalan atau yang sifatnya bahasa Arab, tapi yang memiliki arti menghinakan. Ya, yang memiliki arti menghinakan. Saya pernah diceritai oleh Ustadz di Banyuwangi. Beliau itu juga peruqyah. Ya. Beliau pernah membuka jimat. Allah alam jimat ini adalah katanya jimat kekebalan. Dibuka dari sabuknya itu, dibuka. Orangnya yang tobat. Dibuka, ternyata lembarannya ada lembaran segini. Mohon maaf, ada tulisan Arab raja-raja berbentuk wanita. Berbentuk wanita, tulisan Arab kayak kaligrafi tapi bentuk wanita. Mohon maaf. Enggak enak ngomongnya. Di payudaranya tertulis lafaz Muhammad dua-duanya. Ya,
Kemudian di kemaluannya tertulis lafaz Allah, na'udzubillah min dzalik. Dan penghinaannya seperti itu. Dan orang nggak akan paham. Orang dikasih dukun sudah dilempit, kan gitu. Ya kan? Kalaupun paham, dia nggak tahu apa ini. Ini kan taunya gambar kaligrafi, dan dia nggak tahu seperti itu. Ya, dan seperti itulah. Ya. Perdukunan itu selalu menghinakan Islam. Oleh karena Syekh Adil di dalam Facebooknya beliau membuat seperti flyer gambar itu, ya. Beliau mengatakan membuat kaidah, ya, yang kaidahnya berbunyi annahu la yatimmus sihr, sesungguhnya tidak akan sihir itu bereaksi atau sempurnanya sihir lisahiri bagi penyihir hatta yakfur bi rabbil alamin, sampai dia kafir kepada Rabb alamin, ya, wa yataqarrab bi qarabina lisyaitan, dan mendekatkan diri kepada syaitan. Ini kaidah yang ditulis beliau, ya. Kemudian, dan apa hukum dan bahayanya? Ya, mendatangi tukang ramal, dukun, dan termasuk membaca zodiak, baik itu iseng ataupun beneran, sungguh-sungguh. Iseng-iseng nonton televisi yang di dalamnya ada acara ramal-ramalan, baik itu iseng ataupun benar-benar ingin menontonnya. Ya, hukumnya apa? Yang pertama, ya, jika dia bertanya saja dan tidak membenarkan, bertanya saja, maka sholatnya tidak diterima 40 hari. Sholatnya tidak diterima 40 hari. Sholatnya sah, hanya gugur kewajibannya, tapi pahalanya tidak didapat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man ata arrafan fasa'alahu an syai' lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman. Barang siapa yang mendatangi arraf dan bertanya tentang sesuatu, maka tidak diterima salatnya 40 malam. Bertanya saja. Kemudian yang kedua, barang siapa yang datang bertanya dan mempercayainya, ya, maka dia telah kufur terhadap Al-Quran. Dalilnya adalah man ata arrafan au sahiron. Ingat, disebut semua sama Rasulullah. Man ata arrafan au sahiron, sahir tukang sihir, au kahinan atau dukun atau kahin, fasa'alahu fasaddaqahu, kemudian dia bertanya dan membenarkan perkataannya, bima yaqul, ya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita singkat saja, ya, diancam tidak masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana hadis dari Abi Musa al-Asy'ari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala thalathatun la yadkhuluna al-jannah, ada 3 orang yang tidak masuk surga, kata Rasulullah. Mudminul khamr, orang yang kecanduan minuman keras. Wa qati'ur rahim, dan orang yang memutus silaturahmi. Wa musaddiqun bisihir, dan orang yang membenarkan sihir. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Ya, terkait qati'ur rahim, ikhwan, yang wajib kita sambung, yaitu cara menghitungnya, cara mengetahuinya mudah. Ke atas dulu, yaitu, ya, bapak ibu, ya, kakek nenek dari keduanya, bapak ibu kakek nenek dari keduanya, dan seterusnya. Itu dari ibu, apa, dari atas ke atas. Kemudian ke bawah, yaitu anak, cucu, dan seterusnya. Kemudian ke samping, yaitu saudara kandung, baik saudara sebapak, saudara seibu, atau saudara kandung, itu ke samping, itu wajib kita sambung. Kemudian nyamping kanan atau nyamping kiri. Nyamping kanan yaitu saudara-saudaranya bapak atau saudara-saudaranya ibu, yaitu paman, bibi, ya, baik paman dan bibi itu dari bapak ataupun dari ibu. Itu yang wajib, dan itu yang disepakati para ulama, karena mereka masih mahram kita.
Ya, adapun anak dari paman, sebagian ulama mengatakan wajib disambung tetap, akan tetapi dijaga dijaga, misalkan laki-laki sama perempuan, ya tidak boleh khulwat, kan sepupu, ya tetap disambung tapi tidak boleh khulwat. Nah, ya diancam tidak masuk surga. Ini ancamannya langsung kepada sihir, bukan kepada kesyirikan lagi. Kalau syirik jelas, ya jelas tidak akan masuk surga, jelas. Tapi ini dengan lafaz khusus, yaitu sihir. Nah, dan yang terakhir adalah, yaitu kita akan mengetahui tanda-tanda dukun. Kita tidak mengetahui banyak, akan tapi yang paling sering, ya, tanda-tanda dukun yang pertama, ya, ia akan menanyai nama ibu dan tanggal lahir. Ya, tanggal lahirnya biasanya tanggal lahir Jawa dan weton. Ya, mengapa nama ibu? Enggak nama bapak? Karena ya si dukun menganggap bahwasanya ya orang yang mendatanginya itu adalah anak zina yang tidak ada bapaknya. Ya, kan setelah Islam kan anak bin bapaknya, bukan bin ibunya, kecuali Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kan seperti itu. Ya, itu dihinakan kita. Sebelum datang saja ditanya sudah dihinakan. Ya, biasanya seperti itu. Bertanya namanya dan wetonnya. Misalkan seseorang mau menikah, wetonnya ditanya, wetonnya apa iki? Oh, apa? Jumat Kliwon dan seterusnya. Saya ada kisah, ikhwan. Dan sang kisah ini sangat menyakitkan. Ada seseorang laki-laki dan dia sudah besar. Ya, sekarang ini, dan dia baru tahu. Dia itu lahir tanggal 2 Surah, berarti 2 Muharram, pada tahun 1414 Hijriah, di hari Jumat netonnya Kliwon. Sudah Suro, kan mistik ya. Ini kan malamnya kan malam 1 Suro. Sudah Suro, di hari Jumat Kliwon bisa. Kan itu. Akhirnya ada orang mendatanginya kepada orang tuanya, anak ini nanti akan begini. Dan orang tua itu entah setelah dikasih tahu mbah si dukun itu atau sebelumnya, dia katanya bermimpi buruk terus setelah melahirkan anak itu. Akhirnya apa, ikhwan? Anak itu dikasihkan orang. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sedih rasanya. Kemudian yang kedua, ya, tanda-tanda dukun meminta bekas pakaian orang yang dipakai, atau bekas atau bagian tubuhnya seperti rambut misalnya. Dan Rasulullah SAW ketika kena sihir, itu kan Rasulullah biasa bersisir. Nah, di sisirnya Rasulullah SAW itu ada rambutnya. Diambil rambutnya dan diikat. Kemudian dimantra-mantrai, setelah itu dimasukkan ke sumur. Ya, agar orang banyak tidak tahu. Ya, maka dari itu ketika ada seseorang yang terkena sihir, ya, diruqyah dan cari buhulnya. Buhul itu ikatan-ikatan itu, raja-rajanya itu. Karena apa? Di situ pusatnya. Ya, setelah kita tahu itu, maka kita ruqyah dengan Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, kemudian kita buka dan kita bakar. Insya Allah orang yang terkena sihir itu akan sembuh biidznillah. Ya, entah mengapa kok seperti itu. Memang seperti itu. Ya. Dan terkadang yang ketiga, tanda-tanda dukun meminta hewan tertentu. Ya, ujung-ujungnya duit biasanya. Ya, saya ada cerita dari Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullah. Beliau menceritakan bahwasanya ada seorang datang kepada dukun, ya, dan minta mahar dukun tersebut. Entah permasalahannya apa, tapi dia dulu itu minta mahar. Saya bisa melakukan ini dan itu, tapi ada maharnya. Apa maharnya? Kera. Maharnya yaitu kera. Oh gampang mbah, banyak orang jual kera. Kera yang picek katanya. Kera yang picek. Aneh-aneh saja. Ya sulit mbah, kera kok picek gitu. Tapi saya ada.
nanti saya butuh dananya sekian, nanti kalau sudah dananya terkumpul nanti akan saya kerahkan jin-jin saya untuk mencarinya. Ya, ujung-ujungnya duit. Ya, dan beliau juga mengisahkan terkadang ada maharnya apa, Mbah? Tikus. Gampang. Tikus di rumah banyak. Yaitu tikus yang yatim. Ya. Ya bagaimana kita tahu tikus yatim? Ya? Dan pengertian yatim itu apa? Anak ya yang bapaknya meninggal dan dia belum balik. Ya gimana kita tahu tikus itu bapaknya meninggal dan dia balik atau belum? Ada saja. Tapi ujung-ujungnya duit. Kan seperti itu. Ya, seperti itu. Atau terkadang orang pakainya putih ngaku ustadz, kiai, ketika ada orang sakit, dia tolong ambil belikan kambing misalnya. Kambing warna putih, yang putih, yang ciri-cirinya begini, kemudian disembelih. Ya, seperti itu. Dilihat hatinya, ini penyakitmu ini. Nah, itu dukun, Pak. Itu dukun. Ya, atau orang yang mengatakan cari ayam hitam. Ayam apa? Cemani ya? Apa cemani? Nah, cari ayam yang hitam. Bulunya hitam, kepalanya hitam, rambutnya pokoknya hitam semua gitu. Ya, sulit modelnya seperti itu. Dukun tuh modelnya kayak gitu. Bagaimana cara agar dia itu orang itu nggak bisa melakukan, kemudian dia maharnya sekian juta. Nah, seperti itu ujung-ujungnya duit. Ya. Dan tanda dukun berikutnya yaitu biasanya memberi kertas raja. Paham ya raja? Kertas yaitu huruf yang potong-potong kadang. Ada lafaz Arabnya Bismillahirrahmanirrahim misalnya. Kemudian ada kotak-kotak kayak seperti rumus. Ya, karena orang main SOS itu silang-silang itu kayak gitu. Kemudian ada bintangnya, ada pedangnya, ada rok, wow, mim biasanya seperti itu. Enggak tahu itu apa. Itu namanya raja. Dan orang yang memberikan seperti itu berarti apa? Dia dukun. Ini perlu diwaspadai, ya. Dan yang terakhir adalah yaitu biasanya dia memberi benda tertentu yang diyakini dapat memberikan manfaat atau menolak mudarat. Seperti misalkan pring petung ya. Ada pring yang pringnya bambu kan ruasnya kan gini ya, ke atas gini ya. Itu ada begini. Jadi tempuk ini. Nah, pring petung katanya. Ya, kemudian ada yang pring pate lele yang cagarnya modelnya gini. Ya, yang kesana dan kesana, aneh-aneh pokoknya. Nah, itu dukun. Itu kita waspadai. Mengapa? Karena ketika kita mempercayainya berarti kita telah kufur terhadap apa yang diturunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadza wallahu alam. Cukup sampai sini? Ada pertanyaan? Iya, Pak. Nah, apabila orang tua kita meninggal, kemudian pernah melakukan itu, ya, dan kemudian orang tua kita itu tidak tahu dia sudah tobat atau belum, maka hukum asalnya adalah dia sebagai orang muslim. Wajib kita Pak tetap mendoakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bisa jadi dia melakukan itu karena dia benar-benar nggak tahu gitu loh, dan nggak ada, belum sampai dai kepadanya, kan seperti itu, ya. Dan karena ini sifatnya itu, sebagian orang percayanya beneran, sebagian orang percayanya nisbi, setengah-setengah, ya. Kalau orang percayanya beneran, maka dia bisa dihukumi apa? Sebagai orang yang kafir atau musyrik. Tapi kalau percayanya masih nisbi, masih setengah-setengah, BE kan setengah-setengah berarti. Nah, itu sudah. Kita husnudzon bahwasanya orang tua kita masih muslim, tapi jangan sampai kita melakukannya. Kita doakan dia, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Ya, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Hadza Allahu a'lam. Sudahnya? Orang yang dihukum penggal itu kan di Arab dilakukan itu. Nah, itu kira-kira apakah amalannya diterima dengan penggal itu kemudian tidak, Pak. Dia dihukum dibunuh karena kekafirannya. Karena dia kafir. Berbeda dengan orang yang berzina. Ya, orang yang berzina
atau orang yang membunuh orang lain itu kan hukumannya dihukum mati. Dia dihukum mati ya sebagai penebus perbuatannya tadi. Ya, sebagai tobatnya. Ya, dia dihukum mati sebagai hukuman dari perbuatannya tadi, tapi dia masih muslim. Ya, dia disolati. Ya, masih muslim. Berbeda dengan dukun. Ya, ketika dia mati ya sudah biarkan saja. Ya, dia tidak disolati karena apa? Dia orang kafir, orang murtad. Ya, Allah a'lam. Sudah ya? Ya, Pak? Nah, berbeda dengan karomah, Pak. Antara orang yang bisa berjalan di atas air, antara orang yang bisa, kalau karomah itu datangnya mendadak, diberikan kepada orang soleh dan datangnya mendadak. Ya, dan sifatnya mendadak dan tidak bisa diulangi lagi. Ya, datangnya mendadak, itu karomah. Ya. Dan orang yang melakukannya dia nggak tahu sebenarnya aslinya, nggak punya ilmu itu. Ya, itu karomah. Ya, saya belum pernah menyaksikan karomah sekalipun ketika saya hidup ini belum pernah. Nah, ya, kalau cerita saya yang dulu ada seorang kiai dari Jember mau ngisi kajian di Banyuwangi, dieselnya mati. Ya, dieselnya mati. Setelah itu kata kiai tersebut apa? Ditelepon, Pak Kiai, dieselnya mati ini gimana mau kajian? Kiai di jalan. Wes jipu pasir, wocokno apa, dibacain apa, antemno dek mana? Dek dieselnya. Akhirnya nyala. Nah, itu saya rasa bukan karomah itu. Itu bukan karomah. Akan tapi itu adalah dukun. Ya, itu adalah dukun. Ya, mengapa? Biar dianggap mereka sebagai wali. Ya, dan dikultuskan. Memang benar terus dikultuskan akhirnya. Dan itu tujuan dia sebenarnya. Allah a'lam. Sudah kita akhirin kafaratul majelis. Apakah ramalan cuaca termasuk arwah? Ramalan cuaca. Nah, ramalan cuaca itu berdasarkan penelitian. Ya, ada BMKG khusus berdasarkan penelitian. Dan dia memiliki misalkan seperti satelit yang mengetahui di atas, oh awan ini berada di sana, kemudian arahnya kena angin ke barat misalnya, kena angin ke barat dengan kecepatan sekian, maka dia memutuskan oh nanti jam sekian di Wage misalnya, atau di Gedangan hujan. Itu tidak apa-apa. Mengapa? Karena ada penelitiannya. Ya, ada alatnya untuk mendeteksi itu. Ya, ada alatnya. Ya seperti antum di GPS mau ke Pasar Turi lewat Wonokromo, oh Wonokromo macet. Nah, itu di GPS kan sama ada alatnya. Antum kan nggak tahu di Wonokromo macet, antum masih di sini kan itu. Itu ada alatnya. Itu tidak masalah. Ya, Allahu a'lam bishawab. Kalau ilmu psikologi itu kan kita ngomongkan golongan darah misalnya, oh ini disukanya seperti. Nah, Mbak, itu berdasarkan penelitian, Mbak. Itu berdasarkan penelitian dan itu bisa dibuktikan. Nah, sesuatu yang diperbolehkan itu apabila ada penelitiannya dan ya bisa dibuktikan penelitian itu, maka itu diperbolehkan. Ya, maka itu diperbolehkan. Sedangkan dukun ramalan tanggal sekian bulan sekian orang akan mati, akan gini bisa dibuktikan? Enggak bisa. Ya, seperti itu. Kita akhiran kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.